A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam amma ba'du. Bapak Ibu yang saya cintai karena Allah, Alhamdulillah pagi ini kita semua masih tetap diberi hidayah oleh Allah. Semoga Allah terus memberikan keistiqomahan kepada kita untuk terus mendekatkan diri pada kalam ilahi, wasilahnya dengan belajar KBI, kelas belajar istiqomah. Semoga hal ini kemudian berjalan sampai kita wafat, sampai kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai akhirnya menjadi wasilah bahwa kita insya Allah akan husnul khotimah. Dan semoga kita semua nanti ketika dimasukkan ke dalam surga, masuk bersama-sama seluruh kelas KBI. Amin ya Allah. Amin. Pagi ini kita akan masuk pada sebuah tema, yaitu temanya mengenai sebentar. Tasrif lugawi. Nah, tasrif lugawi ini sering disebut juga sebagai tasrif domiri. Lugoh itu artinya bahasa. Domir itu artinya adalah pengganti. Nah, si domir ini pengganti. Apa yang diganti adalah kata ganti yang menggantikan orang yang sedang bicara, yaitu mutakalim, ana, nahnu. Domir juga bisa menggantikan orang kedua, anta, antuma, antum, atau anti, antuna, gitu ya. Kemudian anti, antuma, antuna. Nah, antunanya itu yang jamak. Atau mau menggantikan orang yang jauh dari kita. Huwa, huma, hum, gitu. Atau untuk yang wanita, hiya, huma, buatnya, dan hunna, begitu untuk yang jamaknya. Itu semua disebut domir. Maka ketika ada perubahan urut-urutan huruf pada sebuah kata akibat adanya domir yang berbeda, maka kita sebut sebagai tasrif domiri. Nah, tetapi di dalam literatur lain ada yang menyebut sebagai tasrif lugawi, dan itulah yang justru banyak orang pakai, tasrif lugawi. Tetapi untuk memudahkan berpikir bahwa berubahnya itu akibat perubahan domir, maka kita pakai sebut tasrif domiri, begitu. Mari kita lihat apa itu tasrif lugawi. Nah, ternyata bukan hanya tasrif lugawi yang kita kenal. Tasrif lugawi itu yaitu berubah akibat domir, begitu, akibat domir. Huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antuna, ana nahnu. Itu domir. Maka nanti di sini berubah tulisannya. Kok kecil-kecil banget, Pak? Ini hanya gambar saja. Lihat saja saudara di halaman 61. Oh, 61. Oh, kelewat. Sekarang bukan 61. Lihat saja ada di tabel, mohon maaf ini masih yang lama, gambarnya harusnya diubah, yaitu halaman 259. 259 gitu. Di halaman 259 tertulis di situ
Fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna, fa'alta, fa'altuma, fa'altum gitu. Fa'alti mana? Fa'alti kok saya tidak ada. Oh ada. Fa'alti, fa'altuma, fa'altunna, fa'altu, fa'alna. Halaman 259. Inilah gambarnya halaman 259. Itu disebut sebagai tasrif lugawi. Jadi gitu ya. Jadi kalau ini disebut tasrif lugawi. Banyaknya ada berapa? 14. Tasrif lugawi ada berapa? 14. Terdiri dari huwa, huma, hum, iya, huna, huma, huna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna, ana, nahnu, 14. Begitu. Dan kemudian berubah fa'ala, fa'ala, fa'alu, gitu. Kemudian fa'alat, fa'alata, fa'al. Nah, baru di situ untuk huna. Baru kemudian fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altunna, fa'al. Nah, itu ya. Sorry, fa'alti, fa'altuma, fa'altunna, loncat terus di wanita. Baru terakhir fa'altu, fa'alna. Begitu. Inilah yang disebut sebagai tasrif lugawi. Ternyata ada juga yang disebut tasrif istilahi atau sigot. Maka ini bentuknya berubah sama sekali. Asalnya fiil madi, kemudian fiil mudorik, fiil amar, fiil nahi, bahkan isim fa'il, isim maf'ul, isim zaman, isim alat, isim apa namanya masdar, gitu ya. Itu kita sebut istilahi. Ada 12 tasrif istilahi. Jadi sebetulnya hanya ada dua nih. Istilahi yang sigoti dan domiri atau lugawi. Tetapi kita memiliki lagi. Ternyata bentuk asalnya, yaitu wazannya juga berbeda-beda. Dari Arabnya ada 6. Wajan itu wajan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Apa itu? Ain fiilnya yang berbeda pada fiil madi dan fiil mudorik. A, I, U. Masih ingat wajan 1, wajan 2, wajan 3. I, wajan 4, wajan 5, wajan 6. Dan itu dia tertempel, tidak pernah berubah, dan adanya bisa dilihat di kamus. Itu. Misalnya saudara, khoroja yahruju, pasti A, U. Begitu. Fataha yaftahu a a gitu. Dan itu tidak akan pernah berubah. Dia akan begitu. Itu wajan 1 sampai 6. Tapi ketika nanti ternyata ada tambahan. Tambahannya apa? Tambahannya nanti dikasih hamzah di depan. 1 biji. Maka jadinya bertambah 1 huruf. Maka itu disebut majid wajan 7. Ditambah 1 huruf lagi, tapi adalah alif pemanjang setelah fafiil, disebut wajan 11. Fa'ala. Ditambah lagi atau ditambah 1, tetapi ain fiilnya yang ditambah sehingga ain fiilnya ada 2, tapi ditulisnya digabung pakai tasjid. Fa'ala, 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 ainnya ditekan, kata Pak Ustadz begitu. Itu yang ditambah 1. Ada yang ditambah 2.
Ada. Infa'ala. Gitu. Ada yang ditambah dengan dua juga, tetapi pakai ta. Tafa'ala, wajan 12. Ada lagi ditambah dengan ain fiil yang bertasydid ditambah ta, menjadi wajan pas 14. Tafa'ala. Ada lagi yang ditambah dengan 3 huruf. Ista, wajan 10. Tah, gitu. Jadi totalnya ada berapa? Ada 14. Emang cuma 14? Tidak. Ini yang akan kita pelajari 14. Tetapi kenyataannya wajan itu yang ada di Al-Quran akan ketemu 22. Karena juga nanti ada yang muzarodnya bukan hanya sulasi, bukan hanya 3, tapi ada juga rubai. Rubai itu 4. Asalnya aja udah 4. Ditambah juga pula. Nah, jadi total jadi 22. Emang betul cuma 22? Dalam ilmunya. Dalam ilmunya bisa sampai 35. Tetapi ini dalam ilmu grammar. Tetapi dalam aplikasi di Al-Quran sampai 22. Yang kita pelajari 14. Cukupkah? Cukup. Karena 90 sekian persen ada di 14 wajan ini. Jarang yang sisa-sisa sedikit lagi. Nah, gambar ini menunjukkan apa ini? Gambar ini mau menunjukkan kepada saudara-saudara, saya hapus dulu. Untuk apa gambar ini tidak ada dalam maaf, ilmu aslinya, ilmu Nahu Sorof pakai gambar. Semuanya tulisan, tulisannya pun Arab gundul. Itu aslinya. Tapi kenapa Parodi membuat gambar 3 dimensi? Kalau 3 dimensi ini sudut. Sudut meja. Jadi ini seperti sudut meja. Sudut meja ada apa? Ada kakinya ke bawah. Sudut meja ada apa? Ada lebarnya. Sudut meja ada apa? Ada panjangnya. Ada kaki meja, ada lebar meja, ada panjang meja. Sudutnya ini apa? Sudutnya adalah fiil madi. Itu kesepakatan aja. Kita pakai sekarang di sini fiil madi berdomir huwa. Begitu. Itu disebut sudutnya. Nanti otomatis kalau madi berdomir huwa dibuat tasrif lugawi, tinggal ganti menjadi 14 domir. Nanti dari fiil madi yang berdomir huwa mau di tasrif istilahi, tapi nanti tinggal diganti menjadi mudorik, jadi amr, jadi nahi, bahkan jadi isim fiil, isim fa'il, kemudian isim maf'ul, isim makan, isim zaman, isim masdar, dan sebagainya. Gitu. Bahkan kalau mau dasarnya aja berubah, bukan wajan 1, tapi wajan 2, wajan 3, wajan 5, wajan 6, bahkan wajan 7, wajan 8. Tetapi domirnya berubah ke sini. Dan kemudian menjadi mudorik atau amr ke arah sana. Gitu. 3 dimensi gambarnya. Jadi saya ulangi, kalau begitu, maka setiap satu kata, satu muzarod, ini pentingnya. Satu muzarod, nah, satu muzarod itu, maka saudara akan punya nanti dalam setiap satu mujarad, saudara akan memiliki wajannya wajan berapa, gitu ya. Kemudian istilahinya di mana, apakah amr, apakah nahi, begitu. Kemudian turun ke bawah, domirnya apa ke bawah, begitu. Yang ada di Al-Quran adanya adalah di sini. Ini posisi di Al-Quran. Yang harus kita cari titik ini. Karena titik ini nanti untuk menggambarkan muzarodnya. Dari titik ini yang domirnya tertentu dirubah menjadi domir huwa. Gitu.
Dari titik ini yang asalnya madi atau amr diubah, maaf, otomatis diubah menjadi madi gitu. Ke sini larinya. Kemudian kita akan menjadi tahu di titik ininya apa. Dari sini saudara bisa lihat kamus. Untuk apa? Untuk saudara tahu artinya apa. Dari sini. Jadi kamus bisakah ngambil dari Al-Quran langsung dicari di kamus? Tidak bisa. Itulah kamus bahasa Arab. Tidak bisa kamus saudara dipakai langsung untuk mencari kata-kata di dalam Al-Quran. Nggak bisa. Harus dikembalikan dulu pada titik ini. Baru dari ini bisa dilihat kamus. Begitu. Kamus apapun. Kamus kosakata Al-Quran seperti yang saya kasih pada saudara. Yang sudah dimudahkan. Atau kamus aslinya. Mahmud Yunus. Aslinya Munawir. Sebagai contoh. Ini kamus aslinya. Atau saudara nanti Juhdi Budor. Ini kamus aslinya. Tetapi kamus asli ini susah dicarinya, saya mudahkan. Jadilah buku yang saudara pegang, namanya KKA, Kosakata Al-Quran. Jadi ini harus dibuka, didekatkan kepada diri kita, bila perlu tidak terasa dia nempel di kepala kita. Satu buku ini nempel di kepala kita, maka 90% kata-kata di dalam Al-Quran ada di otak kita. Sudah saya terangkan di pertama. 90% semuanya bernilai ibadah. 90% kata-kata di dalam Al-Quran. Begitu. Ada di sini. Tapi ini bisa digunakan apabila saudara sudah memiliki titik ini. Untuk mendapatkan titik ini, saudara harus mengenal dulu bagaimana pergi ke wajan, bagaimana pergi ke apa namanya ini domir, bagaimana pergi ke jenis istilahinya. Nanti di dalam kita menelaah Al-Quran dibalik dari titik Al-Quran mundur. Gitu, ilmunya itu gini. Sekarang yang diajarkannya maju, membentuk ini, membentuk ini, membentuk itu. Nanti ketika kita membaca Al-Quran, mundur. Dari Al-Quran kita balikan ke sebuah titik yang namanya titik ini. Gitu, sudut meja ini. Jadi ini gambar 3 dimensi ini sebuah gambar yang sangat-sangat memudahkan saudara. Sudah dari intinya inti itu adalah gambar ini. Intinya inti ilmu kata atau ilmu sorof itu ada di sini. Ilmu sorof ini doang. Ilmu sorof itu. Gambar ini. Dan hanya ada di KB. Nah, jadi saudara berhak untuk memasukkan gambar ini ke dalam otak saudara. Caranya gambar ini ditempel. Tuh, seperti saya. Maka karena sering kelihat di tempat saudara belajar, di tempat tidur, kalau saudara belajar di tempat tidur, di ruang makan, kalau saudara belajarnya di ruang makan, di kamar mandi, kalau saudara belajarnya di kamar mandi, di dapur, kalau saudara belajarnya di dapur, ditempel itu gambar. Lama-lama akan nempel ke kepala. Asalnya ditempel di dinding, lama-lama otomatis akan nempel ke kepala. Begitu metodenya. Tapi tentunya harus sering lihat, sering dipakai ketika kita mengerjakan soal, lihat ke dinding, lihat ke dinding, lihat ke dinding, begitu. Nah, mari kita lihat. Tasrif lugawi, ingat tadi, ini adalah perubahan kata, tasrif itu perubahan kata, yang didasarkan pada perubahan domir. Domir itu apa? Jumlah dan jenis pelaku. Ada satu lagi. Selain jumlah 1, 2, dan jamak,
pelakunya laki-laki dan perempuan, begitu. Ada lagi pelakunya, jadi pelaku ada dua jenis. Pelakunya itu gender, laki-laki dan perempuan, tapi juga pelaku itu adalah orang pertama, orang kedua, orang ketiga. Itulah yang disebut domir. Sedangkan tasrif istilahi, gambar yang ke kiri, meja dari sudut meja ke kiri adalah perubahan kata yang didasarkan pada perbedaan bentuk atau sigot dari kata. Bentuk itu apa? Madi itu bentuk masa lalu. Mudhari bentuk masa datang atau sekarang. Begitu. Past tense yang tadi Madi. Kemudian future dan perfect itu adalah yang mudhari. Amar itu adalah perintah. Nahi adalah larangan. Majhul adalah pasif. Begitu. Itu bentuk-bentuk. Bahkan kalau bukan fiil atau berupa isim. Isim fa'il adalah pelaku orang-orang yang. Atau apa yang. Kemudian ada juga yang maf'ul. Maf'ul itu yang diperlakukan. Datangnya dari maf'ul. Yaitu isim maf'ul namanya. Kita ambil contoh. Misalnya, lihat. Ketika ada di sudut. Di sudutnya itu apa? Yang ada di sudutnya itu kataba. Coba lihat kosakatanya. Kataba. Di kosakata halaman berapa itu kataba. Jangan lewatkan itu. Saudara harus segera ketika begitu di buku saudara itu ditulis. Nah, ketemu sekarang. Kataba itu adalah halaman 103 begitu. Tulis 103 begitu. Kataba 103 urutannya nomor berapa? Oh, di sini urutannya nomor 7. Menulis. Begitu. Kasih stabilo. Seret. Karena akan ketemu lagi. Yang dijadikan contoh di buku KBI itulah yang sering akan ketemu di Al-Quran. Cepat kasih stabilo. Sehingga cepat nempel di kepala. Kataba. Menulis. Kalau lihat di kosakata, paling kanan itu adalah fiil madi. Paling kiri isi masdar. Di tengah-tengah fiil mudhari. Jadi kalau gitu urutan nomor 7 halaman 103 tadi kata bayak tubuh kitaban. Kataba fi'il madi yaktubu fi'il mudhari kitaban isi masdar. Ain fi'ilnya apa? Di kanan di fi'il madinya ta pakai fathah. Di mudhari'nya yaktubu pakai berarti a. Kalau au wajan 3. Kalau i wajan 2. Kalau wajan 1. Gitu. Nah, berarti kita sekarang tahu, oh ini wajan 3. Begitu ditulis. Wajan 3. Gitu. Kataba telah menulis ya. Kemudian di tengah-tengahnya yaktubu sedang menulis. Tetapi ke arah kiri berubah seperti ini sampai ketemu kitabatun tulisan, katibun penulis. Penulis itu apa? Isim fa'il. Penulis, katibun, fa'ilun, penulis. Itu. Bendanya kitaban atau kitabatun. Itu tulisan. Gitu ya. Oke. Kemudian yang ditulis maktubun. Ini maktubun, maf'ulun. Ini apa? Isi maf'ul. Kamu tulislah
Uktub ini fiil amar. Kenapa pakai u? Karena taknya u. La, janganlah kamu tulis. Gitu. La taktub. Gitu. Janganlah kamu tulis. Ini adalah fiil nahi. Ini berarti ke bawah ini cerita apa? Ini cerita tafsir istilahi atau sigoti. Nah, tetapi semuanya ini kita cobakan untuk dilihat di berikutnya. Sekarang kita mulai masuk ke yang kedua, tasrif lugawi. Kalau tasrif lugawi tadi, apakah mufrad, musana, atau jamak? Apakah dia muzakkar atau mu'anas? Apakah orang pertama, kedua, atau ketiga? Itu yang membedakan. Namanya domir. Makanya disebut domiri. Ya. Tetapi sebagai contoh di sini dari katibun penulis ini isim. Isim apa? Fa'ilun. Isim fa'il. Isim fa'il gitu. Maka dari katibun isim fa'il pria tunggal seorang penulis. Saudara boleh ditambahi belakangnya ani. Kalau Roma Irama memanggilnya ani. Nah, gitu. Itu artinya apa? Dua. Ingat, ani itu dua. Ada namanya Ibu Ani. Nah, itu Ibu dua. Atau kemudian Ani itu kalau dia rofa, apa pula parodi rofa? Rofa itu sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu adalah dia domah dan tasrifnya. Domah dan tasrifnya. Ini contohnya ketika dua Ani gitu. Kalau ini apa? Kitabun domah. Tapi ketika dua, kita bani, ani. Tapi nanti kalau dia bukan rofa, kalau dia itu nasoh atau majerur, maka aini alifnya diganti dengan ya. Kita baini, baini, pakai iya. Gitu doang. Begitu juga ketika jamak. Satu, dua, jamak. Nah ketika jamak itu katibuna, una. Kalau tadi ani, una. Ah, paling gampang. Ini ceritanya isim. Ketika dia harus nasob, kalau ini rofa tadi, ketika harus nasob atau majrur, ganti juga si wawunya dengan ya. Jadi katibina bukan u, karena ya itu temennya adalah kasroh, menjadi katibina. Ini contohnya adalah tasrif lugawi. Tetapi untuk isim. Kalau wanita bagaimana? Ada tak marbutoh. Katibatun. Contohnya tadi. Katibun. Katibatu. Gitu ya. Kemudian katibani. Katibatani. Maaf. Ada taknya. Kalau katibani yang ini. Kalau katibatani ada taknya. Katiba ya gitu untuk majrur atau nasobnya. Ketika jamaknya seperti mufrad, tetapi tulisannya pakai tak yang terbuka. Kalau ini tertutup, ini tak marbutoh, ini tak mamdudah. Katibatun, begitu. Nah, jadi ini contoh tasrif untuk isim. Nanti ada juga tasrif untuk fiil. Nah, jadi di sini dikatakan fiil madi, fiil mudorik, dan lainnya nanti ada juga tasrif lugawinya. Dibedakan dari orang pertama, orang kedua, atau goib, gitu. Dari jumlahnya, ya. Nah, mari kita lihat sekarang. Nah,
Jadi kita mulainya dari yang berdomir huwa, begitu. Fi'il madi nanti bisa dibentuk menjadi yang lain-lain. Nah, ya kita cek sekarang. Jadi tasrifnya itu contohnya ini. Ketika fataha membuka, karena ini fi'il madi fataha, tak, sebentar. Kalau ini sudah ditulis wajan satu dan betul itu wajan satu, maka saudara tidak perlu mikir. Mudoriknya pasti ya tahu, 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 fataha, a, a. Ini namanya a, a. Gitu, wajan satu. Wajan dua, doroba. Oh, ini sama juga nih. A, tulisannya di sini berarti roknya A. Tetapi karena ditulis wajan dua dan memang nanti di buku ketemu wajan dua, maka saudara akan ketemu di sini yadribu. A, I, begitu. Yadribu. Nasoro. Nasoro itu menolong kalau doroba memukul. Wajan tiga. Kalau wajan tiga, A, U. Nasoro berarti yang suruh, yang suruh. Gitu shortnya itu pakai doma untuk mudoriknya. Alima mengetahui karena wajan 4 ali i berarti mudoriknya pakai a i a begitu. Hasiba berarti sini ya sabu, sorry alima tadi ya lamu, hasiba ya sibu, wajan 5 i. Dan kalau yang u hanya ada satu, wajan 6. Hasuna ya sunu. Jadi u a i a u i a i u a i a u i a i u a wajan satu, a i wajan dua, a u wajan tiga, i a wajan empat. I wajan 5, U wajan 6. Begitu. Buktikan Fatahah halaman berapa Fatahah. Kita cari Fatahah sekarang wajan berapa menurut kosakata. Coba lihat halaman berapa. Mana Pak? Kok tiba-tiba hilang. Nah, Fatahah. Nah, ini. Kok kelewat terus, kelewat terus. Fatahah. Halaman 96 urutan nomor 4. Membuka. Oh, betul. Lihat mudoriknya. Ya tahu. Benar wajan satu. Begitu. Kasih strabilo. Doroba. Doroba. Saudara lihat. Oh, ternyata Doroba itu halaman 87. Urutan nomor 7. Ya deribu. Itu. Ini halaman 87. Gitu juga Nasoro. Menolong. Lihat di belakang. Nun. Nasoro barusan. Nah. Ketemu di sini Nasoro. Nah, ketemu di sini urutan 47 halaman 112. Begitu. Yan suruh. Iya, wajan 3. Begitu. Cocokkan semua. Alima, hasibah, hasuna. Begitu. Kasih di sini nomor halaman, kasih AAAI, di sini dikasih strabilo. Tangan ketika bergerak, otak ketika membaca, itu masuk ke memori. Kalau saudara mau laguin, boleh. Tapi kalau saudara mau dikerjakan, juga sama, masuk ke otak.
Tapi jangan tidak menyanyi, jangan tidak menulis, jangan tidak menstabilo, jangan tidak mengulang. Maka saudara tidak ada usaha. Padahal Allah akan membalas dari usaha kita, bukan dari hasil. Kalau saudara pinter, mah itu mah urusan Allah. Ada orang yang dimudahkan jadi pinter, ada orang yang kemudian berulang-ulang tapi tidak pintar-pintar, KBI-nya sudah 5 kali, tidak pintar-pintar, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, karena Allah menilai dari usaha kita. Itu yang paling penting. Sampai akhir hayat kita masih belajar mendekatkan diri, ingin mengerti kata-kata Allah, ayat-ayat Allah, kata Allah. Kalaupun kamu belum bisa, itu tentu aku akan memberikan sesuatu pahala sesuai dengan usahanya. Begitu. Nah, semua yang mewakili wajan pada sulasi mujarod, sulasi itu artinya 3, mujarod itu kata asal. Jadi kata asal yang 3 huruf disebut sulasi mujarod. Gitu. Yang akan diajarkan untuk sementara. Secara umum kita dapat membagi tasrifnya menjadi lugawi untuk fiil dan lugawi untuk isim. Dibedakan ya? Iya. Untuk fiil ada 14, untuk isim cuma 6 tasrif lugawinya. Untuk fiil ada 14 karena ada 14 domir. Untuk isim hanya 6 tadi itu. Laki-laki 3, perempuan 3. Tiganya 1, 2, 3, 1, 2 jamak. Perempuan juga 1, 2 jamak. Mu'anasnya maksudnya. Dari mana itu? Ya dari orang Arabnya. Dikenal hanya 6. Karena hanya ada laki-laki dan perempuan. Di Arab tidak mengenal LGBT. Tidak mengenal netral seperti di Jerman. Jerman ada netral. Mari kita lihat sekarang yang tasrif fiilnya seperti apa. Tasrif fiilnya baik madi, ini nih madi, mudorik, amar, atau nahi akan diterangkan, tetapi dimulai dari huwa sampai berakhir di nahnu. Misalnya diambil kata balik lagi menulis. Masih ingat halaman berapa tadi? Maka ketika domir asalnya huwa, kataba, berubah ketika pakai anta, kata beta. Gampang, Pak. Kenapa gampang? Lihatlah. Lihat apa? Lihat belakangnya. Kata beta, ini tak juga. Oh iya. Gitu. Kata betul, ini tum juga. Oh iya. Loh, lumayan berkurang tuh otak. Kata beta pasti anta. Kata tu pasti antum. Nah, khusus untuk jamak orang ketiga atau hum, belakangnya wawu alif. Dan ini sebut wawu jamak. Ini pun muncul banyak sekali di Al-Quran. Wawu jamak. Jadi ini harus ingat saja kalau ada wawu alif dari fi'il madi, itu adalah hum. Dan itu banyak sekali di Al-Quran. Karena Al-Quran itu isinya menjelaskan kepada kaum, 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 kalian, 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 umat, 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 kalian, 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 antum, antum, antum. Al-Quran isinya ini kebanyakan. Makanya yang dikenal anta, antum, hum. Ini 3 yang utama. Anta, hum, antum. Karena itu yang paling banyak di Al-Quran. 3 ini dari 14. Yang 3 ini wajib di luar kepala. Karena ini banyak sekali di Al-Quran. Anta, hum, sama antum. Untuk fi'il madi, contohnya ini ada taknya, ada wawu alifnya, ada tumnya. Nanti kita ingat lagi fi'il mudhari'nya, juga harus diingat itu. Ketika anta apa? Belakangnya akan, ketika antum akan tum. Begitu. Ketika anta dimulai dengan tak di depannya. Ya. Kemudian untuk jamak, untuk hum, nanti ada wawu ulang, bukan wawu alif. Bedanya cuma ini wawu alif, alifnya sebagai penunjuk. Kalau di situ adalah termasuk af'alal khomsah. Ya, yaitu huruf-huruf yang belakangnya ada non. Gitu maksudnya af'alal khomsah. Bahasa Indonesia kan aja lah. Yang ada nunnya. Nah, jadi nanti di sini ada una.
Kalau hum, kalau itu fiil. Jangan dulu. Kita lihat dulu. Jadi kalau begitu, anta antuma, antum laki-laki, anti antuma, antuna perempuan. Untuk ganti orang kedua, muhotob. Saya selalu menggunakan bahasa Indonesia supaya akhirnya ngerti. Tetapi bahasa Arabnya saya keluarkan untuk ketika saudara mendengar pelajaran dari kelas lain, ustadz lain, imam lain, YouTube, ataupun belajar dari buku-buku lain, masuk juga, connect juga. Begitu maksud saya. Oke, ini adalah tasrif lugawi untuk fiil. Bagaimana untuk isim? Tadi saya katakan ada 6. Ya. Lugawi itu baik itu mulai dari isim fa'il, isim maf'ul sampai isim masdar ujung-ujungnya. Di tengah-tengahnya ada isim makan, isim zaman, isim alat. Karena semuanya ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Begitu. Ada 6 kalau yang isim ya, untuk tasrif istilahinya. Semuanya bisa diturunkan terhadap 6. Nah, 6 itu apa tadi? Ada 3 laki-laki, 3 perempuan. Contohnya isim fa'il, asalnya kataba, jadi katibun. Kataba itu adalah fiil madinya, tapi ketika jadi isim yang sebagai pelaku, katibun. Kataba artinya menulis karena kata kerja. Katibun adalah orang yang. Nah, karena isim fa'il orang yang menulis. Bahasa Indonesia aja ada satu kata pengganti orang yang menulis disebut penulis. Disebutnya fa'ilun, katibun, fa'ilun, katibun. Itu artinya berarti isim fa'il, katibun. Mufrad muzakkar. Sendiri laki-laki atau tunggal laki-laki. Gitu. Dan ini digunakan juga apabila ada domir-domir yang berbicara saya, yang berbicara anta, gitu. Berbicara huwa, gitu ya. Ini ekivalen, ini sendiri, begitu. Contohnya ini, ana katibun. Saya, ingat, saya mubtada. Ana mubtada. Karena ini al-ma'rifat boleh menjadi mubtada, bukan fi'il, bukan fi'liyah, berarti ismiyah. Mubtada, berikutnya pasti khobar, maka dia harus ropa isimnya. Katibun, bukan katiban, bukan katibin. Kalau katiban mah jeleduk, nah itu katiban. Katibat, tapi katibun. Ini disebut khobar. Pakai huruf kita aja, biar ingat. K, MK, mubtada, khobar. Ini namanya ismiyah. Ingat, bahasanya mubtada adalah khobar. Anak adalah katibun. Anak adalah penulis. Boleh pakai ada, selain adalah ditambahin adapun, pakai adapun, adalah, AA semua. Adapun saya adalah penulis. Adapun mubtada adalah khobar. Gitu kan definisinya ismiyah. Adapun saya adalah penulis. Kan enak denger. Jadi kalau saudara ngobrol, siapa saudara? Adapun saya adalah penulis. Disengserikan ke orang teh ngapain? Kok berbicara kayak begitu? Jangan pakai adapun atung. Langsung aja. Saya adalah penulis. Ngerti? Ngerti. Tapi anak muda tidak ngerti. Jangan pakai adalah. Langsung aja. Saya penulis. Cukup. Nah, jadi boleh menulis. Adapun saya adalah penulis. Boleh. Cukup. Saya adalah penulis. Boleh. Cukup. Saya penulis. Boleh.
Lihat konteks kalimatnya. Nah, ketika di depan cerita tentang saya. Siapakah saya? Saya adalah penulis. Adalahnya boleh muncul? Boleh. Karena mau memberi penekanan. Atau adalahnya diganti pakai itu malah. Bercerita tentang saya. Baru berakhir, saya itu penulis. Boleh? Boleh. Jadi adalah tidak selalu mutlak harus adalah. Lihat konteks kalimat. Itu ismi. Huwa. Huwa. Orang ketiga. Sendiri. Tidak kita lihat. Atau disebut goib. Maka kita sebut dia. Dia penulis. Gitu. Anta. Kamu. Satu orang. Kamu menulis gitu. Nah ini contohnya ya. Jadi karena ini satu, maka ininya pun harus satu. Nah, harus satu jenis, jumlahnya sama. Dan begitu pun ini karena laki-laki, anta, huwa laki-laki, ana laki-laki, boleh. Maka berarti ini pun berlaku untuk yang laki-laki. Karena katibun itu laki-laki, maka dipakai yang di depannya pun adalah laki-laki. Begitu. Kalau yang di belakangnya itu perempuan, majalatun, majalah. Saya rotun, mobil, gitu ya, saya rotun. Karena pakai tak marbutoh dia itu mu'anas, maka depannya di sini hia. Hia, dia adalah majalah, dia adalah mobil, depannya harus hia. Atau anti, tapi kan anti, masa anti? Gitu, anti, gitu, hia, anti, gitu. Kamu, tapi kan masa ke majalah kamu, ke mobil, gitu ya. Nah, itu hanya dari grammar saja. Nah, ketika kita mau masuk ke fiil, nah kalau tadi itu isim, fiil madi, mulai dari madi. Fiil madi itu dimulai dari fa'ala. Untuk siapa fa'ala? Wajan satu, wajan dua, wajan tiga. Pasti ainnya a. Fa'ala yaf'alu, fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'ulu. Begitu. Nah, kalau kemudian mau ditasrif, fi'il madi ini, fa fi'ilnya, mana fa fi'il yang paling depan, diberi harokat fathah. Lihat ini fathah. Ain fi'ilnya yang kedua diberi harokat sesuai mujarotnya, sesuai kosakata. Ada i, ada u. Itu mah tidak bisa diubah. Ini selama-lamanya tidak bisa berubah ain fi'il. Tetapi lam fi'il yang bagian belakangnya tidak perlu dulu pakai harokat. Untuk apa? Nanti mau ditempeli akhiran. Huruf tambahan yang disebut akhiran. Akhiran itu menunjuk menandai domirnya apa. Dari akhiran tertentu, domirnya tertentu. Begitu. Dan nanti si domir ini akan menjadi fa'il, menjadi subjek. Maka di dalam ilmu lain yang masih berupa huruf Arab gundul bilangnya akhiran ini adalah fa'il. Menurut KBI salah, jangan sekali-kali bilang akhiran adalah fa'il, jangan. Kalau di KBI akhiran hanya penanda, akhiran hanya petunjuk. Di situ ada domir, domirnya tertentu, domir tersebut nanti akan jadi fa'il. Bahkan diteruskan. Yang fa'il itu, kalau bukan huwa dan hiya, harus dicari berikutnya yang memiliki i'rob rofa, domah atau artinya. Kalau huwa dan hiya, tapi kalau bukan huwa dan hiya, otomatis tidak bisa digantikan. Mau anta, antuma, antum, itu tidak bisa digantikan. Hanya huwa dan hiya yang bisa digantikan dengan yang zohir fa'ilnya. Tapi kalau di sini bukan huwa dan hiya, otomatis dia jadi fa'il.
Nah, di dalam bukunya aslinya itu dipisahkan. Nanti saudara dengar ada wujuban, ada yang wajib. Jangan. Ada baris. Jangan buang. Kalaupun saudara pernah belajar itu dari guru lain, buang di kepala saudara kalau mau belajar KBI. Jangan dibawa-bawa ke KBI. KBI hanya tahu bahwa dari fiil tadi akhirannya hanya berupa tanda dan tandanya menunjukkan domir dan domirnya menjadi fa'il, tetapi yang fa'il itu boleh fa'il yang dohir yang terlihat kalau di domirnya huwa dan hiya. Kalau bukan huwa dan hiya, itu wajib pakai yang itu, tidak boleh pakai yang lain. Gitu. Akhiran ini memang apa sih kok begitu hebatnya akhiran nomor D ini? Karena akhiran itu nanti saudara akan lihat kalau itu fi'il madi ada 419. 4 yang memiliki menginjakkan di mana? Di lam fi'il ini nanti fathah, ada yang di lam fi'il ini satu biji doma, ada di lam fi'il ini diinjaki dengan 9 sukun. Totalnya 14 begitu. Mana si Farudi kok dirahasiakan? 419 harus di luar kepala. 419 harus di luar kepala. Mari kita lihat sekarang kalau gitu. Ya. Mana ini? Halaman berapa ini? Coba dibuka. Halaman 259. Lihat, ulangi lagi. Fa-nya pakai fathah. Fa pakai fathah. Lihat, fa pakai fathah. Ain fiilnya cocokkan dengan wajannya. Ada yang A, ada yang I, ada yang U. Sesuai dengan kosakata. Sedangkan lamnya dikosongkan. Untuk apa? Akan diisi oleh akhiran. Akhirannya ada 4 yang fathah. Ini, yang 2 lagi, itu, yang 1 lagi, mana yang fathah? Ini. 4 ini. Ada 1 yang doma, katanya gitu ya. Satunya mana sih? Ini. Lihat, doma ini nempel di lam. Kalau tadi apa? Tadi fathah yang nempel di lam. Ini fathah, ini fathah, ini fathah. Bedanya apa? Fa'ala, fa'ala dipanjangin. Fa'alu pakai doma. Fa'al karena wanita ada taknya. Fa'al karena 2 wanita dikasih alif yang ada taknya. Kan gampang mikirnya. Udah ini aja yang dihafalin lah. 41 aja. Fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata. Udah. Oh iya ya, udah segini. Kenapa udah? Sisanya itu adalah semuanya berupa apa? Berupa do apa sukun. Lihat 9-nya sukun. 9 itu sukun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Lihat sukunnya nempel di lam. Faal, 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 faal. Fa'alna, fa'alta, fa'altuma, fa'altum. Fa'alna ini yang terakhir karena ada hunna. Oh gampang. Wanita jamak pakai na, hunna. Udah, nempel lagi di kepala. Yang lainnya baru diulang-ulang. Fa'alta untuk anta, fa'altuma untuk antuma. Ini mah sama. Fa'alta untuk anta, fa'altuma untuk antuma. Fa'altum untuk antum, fa'alti untuk anti, fa'altuma untuk antuma, fa'altunna untuk antunna. Tuh, nah ini khusus ini. Fa'altu untuk anak, fa'alna untuk nahnu, ini khusus ya. Jadi setelah saudara mengerti masuk di kepala 419 dengan kekhasannya ini, berikutnya gampang sekali ketika menemukan satu kata di Al-Quran
Ini mah belakangnya begini, berarti domirnya apa? Gitu. Yang harus dihafal tadi huwa dan hiya. Ya harus dihafal itu. Huwa dan hiya yang 2 biji ini harus dihafal. Karena apa? Ada waw alif, ada fathah, dan kemudian antum. Itu paling banyak di Al-Quran. Fa'altum. Gitu. Udah, segitu aja. Namanya fiil sulasi mujarod. Nanti dikasih contoh. Dikasih contoh ini dicek halaman berapa ini. Fataha ja'ala qoro'a jama'a doharo sa'ala. Ini cari halaman berapa. Sambil saudara belajar. Cari ini halaman berapa. Wajan 2. Cari wajan 3. Fa'ala ai, cari. Ini contoh-contoh ini jangan dibiarkan. Karena ini berarti yang paling sering di Al-Quran sampai wajan 6. Gitu. Jadi ini tadi dikatakan wajan 1 sampai wajan 3 pasti A gitu ain fiilnya. Wajan 5 gitu dan wajan 4 adalah I, wajan 6 adalah U, begitu. Ya. Nah, gitu. Oke. Nah, maka bisa juga nanti kalau tadi ujung akhirnya ini adalah menunjukkan apa? Ujung akhirnya itu adalah domir dan domirnya nanti dijadikan fa'il, maka bisa saja ditempel lagi dengan domir yang nempel. Domir yang nempel itu huruf 25 mutasil menjadi sa'altuka. Kaknya itu kamu. Sa'al sa'altani. Ni-nya ini aku i. Sa'altakum. Kum itu kalian. Sa'altu. Sa'altumuna. Nah, kami. Naknya itu. Ditempel-tempel ke fiil. Jadi ketika tadi domirnya sudah jadi fa'il di sini, yang nempel berikutnya disebut maf'ul bih. Nah, jadi kalau seperti ini tulisannya ini sudah ada fi'il, sudah ada fa'il dari akhiran, dan kemudian sudah ada maf'ul bih yang nempel. Kalimat ini menjadi kalimat muta'adi. Karena ada fi'il, ada fa'il, ada maf'ul bih. Tapi kalau seandainya di sininya bukan aku, bukan kamu, tetapi dia sa'alaka. Kalau ini fi'il madi, sa'ala, ya berarti dia pakai fathah, sa'alaka. Di belakangnya harus dicari nih. Kenapa? Karena ini domirnya huwa. Kalau di sini ada yang rofa, maka itu jadi fiilnya. Jadi kalau gitu failnya di belakang daripada tulisan, iya. Di belakang dari apa maf'ul bihnya, iya di sini. Gitu. Nah itu fiil madi. Kalau begitu fiil mudoriknya gampang aja. Kalau fiil mudorik dirubah apa cara pengertiannya sedikit diubah. Di depannya harus ada ayu, harus ada Anita, maaf. Anita, alif, nun, ya, dan ta, disingkat Anita. Di awalannya ada Anita, kemudian fafiilnya selalu dia adalah sukun, kemudian ain fiilnya ngambil dari kosakata, tidak boleh berubah, masih ingat tadi? Dan kemudian lam fiilnya dibiarkan terbuka, itu tapi akan dipakai apa? Akan dipakai untuk huruf tambahan. Oh, sama metodenya. Iya, cuma tambahannya yang 14-nya menjadi 5522, 5522. Kalau tadi 419, sekarang 5522. Apa itu 5? Yang 5 itu kena doma. Yang 5 kedua kena ani atau ina. Ini antara inti untuk orang dua, ini untuk wanita. Ani atau ina. Kemudian ada untuk wanita jama. Untuk laki-laki jama. Wow, jamak untuk muzakar. Una. Ada una. Kalau untuk yang wanita ada enna.
Nah, kenapa? Ini kan ada sukun. Nak gitu ya. Nak, nun niswah namanya. Untuk biar saudara nanti kalau membaca, mendengar orang lain keren-kerenan nun niswah, Allah cuma begini aja. Nun niswah itu nun yang diawali dengan sukun yang biasa ditempelkan kepada jamak mu'annas gitu. Tapi untuk keren-kerenan saudara bilangnya nun niswah. Boleh aja. Wow jamak gitu bilangnya. Padahal udah aja unak kalau kita mah. Paling gampang unak aja. Berakhir dengan unak itu adalah jamak mujakan. Itu. Ani aja kalau kita mah. Kemudian ada yang menyebut yang ani, yang ina, yang ada nak-naknya itu. Ini jumlahnya asalnya 5, tapi kemudian ditambah 2 yang ini, yang tujuhan ini disebut af'alul khomsah. Fiil yang 5. 5 itu semuanya ada nunnya. Totalnya ada 7 sebetulnya. Bentuknya ada 3. Ani, ina, una. Nah, ya mau bilang 3, bilang 5, bilang 7. Tapi yang sudah termasyhur dibilang bahwa fiil yang 5 itu. Kenapa? Karena ada tak dan ya yang berbeda untuk ani. Sehingga mengakibatkan seolah-olah bukan 3 tapi jadi 5. Kita buktikan di sini. Buktinya apa sih Pak Rudi? Kita lihat saja buktinya. Di depan ada ya 4 biji. Tuh, hanya huwa humahum ditambah kepada huna 1 biji. Udah, inget aja itu mah suka tidak suka harus dihafal. Yang lainnya adalah tak kecuali khusus untuk ana dan nahnu ini mah sendiri aja dia tidak punya teman. Ana pakai a, nahnu pakai nun. Kemudian ya tadi 3 di awal untuk yang muhotob, untuk yang goib laki-laki 3-3-nya dan untuk wanita cuma 1. Sisanya pakai tak. Nah, yang wanita ini mau laki-laki ataupun wanita, tetapi untuk orang kedua, laki-laki atau wanita, kalau wanita di sini untuk pakai tak. Depannya, awalannya. Tengahnya tadi, taknya pasti pakai sukun, kemudian ada ain. Ainnya di sini sesuai dengan kosakata, bisa na, bisa i, bisa u. Jadi kalau ada contoh, ya u, nggak apa-apa. Karena di Al-Quran ada u. Ini contohnya pakai a saja. Dan yang paling penting saudara kenali akhiran. Ketika tadi ada domah ada 5. 1 di huwa, 2 di hia, 3 di anta. Sudah. Yang lainnya apa? Ana, nahnu. Oh iya itu gampang. Ternyata gampang ya. Hanya di huwa dan hia dan anta. Kemudian ana, nahnu itu mah cetek lah. Itu semua pakai doma. Tapi kemudian saudara juga kenal yang ani. Ani itu untuk 2 orang. Pasti ada 4 biji dong. Ani di sini, ani di situ, ani di sini. Begitu. Kemudian ani di situ. Udah ada 4. Satu lagi mana Pak? Ini. Ina. Khusus untuk anti diikutkan. Jadi ada 5 yang merah. Terus 2 wanita jamak yang terkenal itu mana? 2 wanita jamak yang terkenal, lihat di sini. 2 wanita jamak yang terkenal, mana 2 wanita jamak yang terkenal? Ini, nih. Sorry, salah. Itu mah laki-laki. Maaf, Pak. 2 wanita jamak yang terkenal itu mana? Ini jamak. Nah, enak. Di sini juga enak. Nah, ini wanita jamak. 5 doma. Ani, ni 5. Wanita jamak, na 2. Kemudian 2 lagi untuk laki-laki. Apa yang 2 laki-laki? Yang 2 laki-laki adalah una. Una, jamak, hum, dan antum. Itu selalu una. Paling gampang ini. Dan tadi kata Pak Rudi yang harus diingatkan cuma hum, antum, huwa, dan anta. Cuma 4 yang harus diingat. Yang lain mah jarang di Al-Quran. Begitu. Ini namanya 5, 5, 2, 2. Begitu. Nah, akibatnya saudara cek lagi.
Untuk mudoriknya lihat di kamus, yaitu yang bagian tengah dibacanya, dilihatnya. Kasih ini halaman berapa, begitu. Wajan satu, wajan dua, wajan tiga. Ini diambil dari yang tadi sama. Kalau di sana kafaro, di sini yakfuru. Kalau di situ dahola, di sini yadhulu. Gitu. Di yang madi. Ya. Nah, kemudian sama kalau ditempeli dengan domir berikutnya, maka dia menjadi maf'ul bih di belakang kepadamu. Kenapa muncul kepada? Aslinya, aslinya yang namanya maf'ul bih itu pakai kepada. Gitu. Tetapi di dalam tulisan Arab di sini kepadanya dibuang, ilahnya dibuang. Tapi kadang-kadang nanti ketemu ilah. Kadang-kadang diganti dengan bi, kadang-kadang diganti dengan ala. Tapi tujuannya adalah mau menunjukkan yang berikutnya adalah pakai bi disebut maf'ul bi ghairu sharih, tidak jelas. Tidak jelas apanya? Tidak jelas fathah dan tasrifnya begitu. Nah, kalau fi'il amr mah gampang. Fi'il amr itu adalah huruf terakhirnya yang bisa saudara lihat dan hanya berlaku dimulai dari anta. Nah, jadi caranya mengambil dari fi'il mudhari, dibuang dulu mudhoroahnya. Dari fi'il madi, fi'il mudhari, yang penanda mudhari'nya, anitanya dibuang. Tetapi fi'ilnya dikasih sukun, tapi kemudian setelah dikasih sukun, dikasihlah yang namanya, karena bermulai dengan sukun untuk orang Arab nggak bisa, kalau orang Indonesia mah bisa. Nama saya mulainya dari sukun gitu, misalnya dari at gitu ya, itu bisa. Kalau orang Arab nggak bisa dari sukun. Nah, oleh karena itu dari sukun tidak bisa, ditambahi hamzah wasol. Ini namanya hamzah wasol. Terus hamzah wasolnya ini tidak menggunakan huruf pakai hamzah kemudian alif. Cukup aja begini. Orang udah ngerti ini hamzah, yang penting ada harokatnya atas atau bawah gitu. Fathah, fathah, domah atau kasroh. Itu adalah hamzah wasol. Bentuknya begini. Terus kenapa ada kasroh, ada domah? Kalau ain fiilnya adalah domah, maka otomatis asalnya yasjudu domah, maka jadi usjud. Tapi kalau fathah, yadhabu jadi idham. Apalagi kalau yaj'ilu pakai i, ya ini pun pakai i, ij'al. Jadi kalau gitu fathah dan kasroh jadi i, hamzah wasolnya. Tapi khusus untuk yang domah, dia domah usjud. Begitu aja. Agar mudah dibaca. Asalnya dia sukun, jadi ada usnya, ada idnya, ada ijnya, begitu. Itu adalah fi'il amr. Sehingga apabila saudara nanti eh, mau mencari fi'il badi dan fi'il mudorik dari fi'il mudorik sebelumnya, huruf fi'il huruf pertama diberi harokat adalah sukun tadi, ain fi'ilnya sesuai domah atau kasroh atau fathah, lam fi'ilnya tanpa harokat, kemudian baru akhiran. Kalau ini sekarang mau mentasrif lugawi. Nah, kalau mau mentasrif logawi, belakangnya yang disisakan. Jadi, kalau begitu gimana caranya? Nah, gini. Dia kalau ain fiilnya fathah dikasih kasroh. Kalau ain fiilnya kasroh, jelas dikasih kasroh. Kalau ain fiilnya domah, baru dikasih dom. Nah, gitu kan di awalannya. Tapi semuanya bentuknya gini. Baru belakangnya. Nah, baru ini belakangnya. Belakangnya ciri yang pertama, karena hanya berlaku untuk orang kedua, anta antuma antum, anti antuma antuna, maka untuk anta dia adalah jajem. Jajem itu dia kena sukun. Kena sukun untuk yang anta dan jelas wanita jamak. Antuna ini mah tadi kan enak, ini tidak pernah berubah, tetap aja enak. Nah, jadi ini adalah ada dua.
Begitu juga ada yang tiga dia, sorry, ada yang ya tiga ada di sini yang fathah, ada yang fathah, ada yang kasroh. Ini kasroh pakai ina, ada yang fathah, gitu. Hanya ada satu yang domah, jamak antum doang. Karena wanitanya nggak mau berubah antuna. Kalau begitu, yang sukunnya anta, yang tengah-tengahnya ani-ani jelas, yang dua biji. Nah, sedangkan yang wanita karena ini anti, ininya pun pakai i, gitu aja. Gampang. Jadi di sini ada metodenya satu, dua, tiga. Begitu ya. Satu, dua, tiga. Satu yang pakai waw alif, gitu ya. Yang asalnya waw nun, dijajemkan jadi waw alif. Ada dua dia pakai sukun, lamnya asalnya u jadi lam bersukun, begitu. Yang asalnya, sementara yang lainnya, yang perempuan lan. Sedangkan yang tiga, nunnya hilang. Asalnya lani, jadilah. Asalnya lina, jadi li. Ini membuang nun, disebut hadfun nun. Jadi ada tiga yang membuang nun. Yang satu adalah nunnya dijadikan alif. Yang lain adalah menjadi sukun atau asalnya tetap sukun. Gitu. Jadi metodenya disebut satu, dua, tiga untuk mengetahuinya. Gitu. Nah, jadi tadi kalau gitu ada yang mabni sukun, ada, dia tetap aja dia sukun. Contohnya tadi wanita jamak, ini sukun. Gitu, ya. Kemudian juga ada yang membuang nun. Contohnya tadi una jadi wau alif itu, ya. Mabni yang secara mutlak begitu. Dan ada yang membuang huruf ilat, ini nanti belajarnya di pekan 48. Huruf ilat itu kalau dijajemkan dia hilang. Itu nanti. Begitu juga jadi fathah kalau ketemu nun taukid. Ini juga nanti ada belajar tentang nun taukid. Ya, asalnya dia sukun, asalnya apapun dia selalu jadi fathah. Itu mabni. Artinya mabni itu sesuatu yang begitulah dari sononya. Artinya itu yang tidak bisa diubah. Itu disebut mabni, mabni, mabni membuang huruf ilat, mabni membuang nun, mabni fathah, dan ada yang sukun. Begitu, yang sukun itu tadi adalah yang kita sebut sebagai apa namanya, amer, tanda amernya. Contohnya di sini is'al, tapi ditambahi hu, boleh hu-nya itu dia. Is'al huma, dia berdua. Ah, itu mah tadi menjadi, oh ternyata fi'il amr juga boleh memiliki maf'ul. Nahi, kalau nahi bedanya sedikit sekali. Dikasih la dan ta, udah aja la ta. Jadi janganlah. Belakangnya persis sama dengan amr. Aturannya persis sama dengan amr. Cuma depannya bukan pakai hamzah wasol, tapi pakai lata. Itu ada bedanya. Asalnya hamzah wasol jadi lata. Itulah nahi, itulah larangan. Sama dengan amr, sama segalanya. Gak usah dibahas. Caranya sama persis. Nah, oleh karena itu, ketika membuat fi'il nahi, misalnya sebagai contoh biar biar jelas, dari buku kosakata tertulis kataba yaktubu. Mana yang harus diambil, kataba atau yaktubu? Katabanya diambil karena ambil dari fi'il mudhari. Sorry, yaktubunya yang diambil karena dari fi'il mudhari. Yaktubu. Ketika yaktubunya diambil, ya-nya dibuang. Ganti huruf ya-nya itu dengan tak. Ganti dengan tak. Atau apapun asalnya diganti dengan tak. Gitu. Nah, setelah dia jadi ta, akhirnya disukunkan. Asalnya u jadi sukun. Setelah itu dikasih la, atau langsung saja dari sini dikasih lata, gitu aja. Jadi tahapannya pendek. Ini la-nya ditambahkan. Ya-nya diganti lata, dikasih sukun. Itu lebih pendek jalannya. Jadi 3 tahap, tidak perlu 4 tahap. Boleh, ya. Jadi caranya silakan. Awalannya adalah tak, akhirannya sama dengan akhiran fiil amr. Lata aja depan yang tadinya dikasih hamzah wasol sekarang jadi lata. Ini contohnya. Belakangnya sama dengan fiil amr, tengahnya sama, depannya asalnya di sini adalah
Hamzah wasol sekarang menjadi lata. Begitu aja. Nah, sama juga ternyata bisa ditambahi dengan domir yang nempel mutasil yang kita sebut sebagai maf'ul bih. Huruf 20. Oke, sebentar. Nah, mari kita lihat sekarang apa yang sudah saudara kerjakan. Mana? Belum ada. Terus sebentar. Nah, sekarang saya balik lagi ke sini. Saya minta siapa di antara saudara yang mau membacakan. Nah, ini dia. Sebentar, mana tadi? Gambar-gambarnya pada di mana? Eh, ini. Mhm, mhm. Sekarang jelas. Oke, kita masuk pada jawaban kelas. Mari kita lihat dulu, ya. Di sini kita lihat untuk nomor 1, siapa yang mau menjawab? Ya, Satu. Silakan Bu Elis. Berikutnya baru Ibu Siti Al-Ladin Idaningsih yang kedua, ya. ini Dulu. Silakan Bu. al-ladzin Ya. tentukan fiil madi, mudorik, amr atau nahi di dalam. Baru yang ketiga Ibu Deswita, oke? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma rozaqnahum yunfikun. Untuk menentukan fiilnya, tadi huruf yu'minuna itu fiil mudorik. Sebab kan awalannya dari ya, yang artinya beriman ya. Ada Kemudian una? ada una, Kalau una berarti ya. mereka. Nah, jangan cuma Mereka, beriman. mereka Mereka beriman. orang yang beriman. Ada ya berarti Mudorik, mudori. Gitu. fiil Oke, mudorik. teruskan berikutnya gimana? Coba. Bil goibi dengan beriman pada yang gaib. Wa yukimunas. Jadi yukimun itu juga fiil mudorik. Karena depannya ada ya. Una yang artinya juga. As-sholat, sholat, wa mima, dan rojaknahum. Itu fiil madi. Fiil madi karena akhirannya fathah. Kemudian yunfikuna itu juga fiil mudorik. Sebentar, akhirannya ini bukan fathah. Ini akhirannya sukun, tapi ada na. Sukun dan na itu adalah berdomir apa, rojakna? Domirnya nahnu. Nah itu maksudnya ya. Oke, ini termasuk yang 9. Kalau fathah kan yang termasuk yang 4. Ini termasuk yang 9 ya. Ada sukun dan berdomir na, yaitu nahnu. Sedangkan humnya adalah maf'ul bihnya, walaupun nempel. Oke, berikutnya silakan. Fikuna itu termasuk juga fiil mudorik karena depannya ya. Oke, depannya Kemudian ada una. ya. Nahnu juga. Nah. Karena una. Kalau depannya ya dan una, maka jadi hu. Gitu. Oke. Oh, Kalau depannya tak, belakangnya una, jadi apa? tak. Depannya una, Antum. antum. Guys, betul. Antum. Kalau pakai tak, wanita harusnya. Apa? Kalau pakai tak? Wanita. Wanas. Jadi Kalau yang antum. mu'anas, coba lihat di halaman, jangan lupa. Lihat aja, nggak apa-apa. Kalau depannya tak, nah, tapi fi'il mudorik, depannya tak, tapi belakangnya una juga. Maka Jadi dia antum. antum. Tapi kalau wanita, anna, gitu ya. Jadi, ya al, nah ya, jadi antum. Nah, jadi ini
Kalau mau antum, ya-nya diganti aja dengan tak gitu. Oh, Kalau pakai ya berarti dia hum gitu ya. Bagus Bu Elis ya, terima kasih. Clear. Berikutnya tadi syukron siapa ya. nomor 2 ya? Yang udah ditunjuk? Saya Pak Muslim. Oh silakan Ibu Siti. Ya, terima kasih. Nomor 1B, Mm-mm. tentukanlah apakah fi'il madi mudhari amar atau nahi di surat Al-Baqarah ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ard qalu innama nahnu muslihun. Di ayat ini ditemukan fi'il madi di kata qila, fi'il madi majhul dengan domir mustatir huwa Mhm. Oke. sebagai fa'il. Artinya telah dikatakan, Mhm. ya, telah dia katakan, Mhm. ya. Eh, Lantas di kata la tufsidu itu adalah fi'il nahi dengan ciri adanya la nahi dan tak atau tu ya di situ, dan dihilangkannya nun, Mhm. enak, dihilangkannya nak, ya. Jadi itu ditemukan fi'il nahi dengan domir mustatir antum sebagai Antum. fa'il. Oke. Nah, artinya janganlah kalian berbuat kerusakan. Dasar. Satu lagi di kata qalu. Ya, di sana ditemukan fi'il madi ma'lum dengan domir mustatir hum sebagai fa'il. Cirinya Cirinya ada wawu alif waw alif ya, nun yang dihilangkan dari yang fi'il yang mudhari'nya. dihilangkan. Alhamdulillah Hmm. Ibu Siti, bagus sekali. Berikutnya yang ketiga siapa tadi? Saya Pak Ibu Musrif, Ibu Deswita, Deswita. Ya. silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan coba menjawab soal nomor 1 bagian G. Mhm. Perintahnya, tentukanlah apakah fi'il madi, mudhari, amar atau nahi yang ditemukan di kalimat berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Fi'il yang ditemukan adalah u'budu. Pertama itu penjelasannya, u'budu ini termasuk fi'il amr dengan domirnya waw alif itu berdomir hum. Oh, bukan Ya. hum, bukan. Berdomir waw alif ya. Ya, waw alif kalau orang kedua, karena fi'il amr itu hanya orang kedua, maka pasti bukan hum. Betul jamak, tapi apa kalau orang kedua? Yang di hadapan saudara, tapi jamak. Jamak antum ya. Antum, Aku betul. nulis nih. Oke. Maaf, saya salah ngerjakan ini. Ya, Antum. antum. Ya. Ya. Oke. Berikutnya kami di tugasnya juga oke, baik. Berikut ini di mujarotnya adalah abada. Kemudian karena di mudoriknya menjadi ya budu, sehingga ini menjadi wazan 3. Sebagai referensinya di KKA halaman 90 nomor 3. Oke, bagus. Yang kedua, Bentar, ya, ini bacanya apa kalau sendiri? budu. Di sini pakai doma. Ya. Ya, ketika sendiri baca ubudu, ketika digabung tidak perlu dibaca. Ya. Itulah yang disebut hamzah wasol. Kalau di tengah-tengah kalimat tidak dibaca. Langsung di sini ya ayuhan nasu.
budu ya. Di sini tidak ada dibaca budunya, tapi ketika sendiri dibacanya budu. Oke, berikutnya silakan. Berikutnya fiil yang ditemukan adalah kholako. Mhm, Kholako ini bentuknya awal, jadi ini termasuk fiil madi dengan mhm, domirnya huwa. mhm. Bagus. Oke, mujarotnya sama kholako. Karena kholako ini juga di halaman 67 nomor 51 eh, mudoriknya menjadi itu cuma apa cari dulu Yahluku, 7 Yahluku. menjadi Yahluku. di bawah 1 Yahluku. menjadi yahluku sehingga Mhm. dia menjadi wazan 3 Ya. Oke, dengan artinya menciptakan. Begitu Pak Muslim. oke, bagus ya. Lama-lama Terima kasih Pak jadi Muslim. gampang kok. Kolako, Yahluku, Fa'ala, Yaqulu dan sebagainya. Lama-lama karena sering ditulis ya. Oke, terima kasih bagus Bu Des. Ibu Ina, silakan Bu Ina. Bu Ina Kania. Oh, iya. Baik, Pak Musri. Tentukanlah apakah fi'il madhi, mudhari, amr, nahi yang ditemukan berikut. Quran surat ke-16 ayat ke-19. Wallahu ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun. Di sini ditemukan yang pertama yaitu ya'lamu, masuknya termasuk fi'il mudhari, dia berawalan ya, mujarotnya alima, artinya mengetahui, ditemukan di DKK 93 nomor 75. Kemudian yang kedua adalah tusiruna, ini termasuk juga fi'il mudhari, dia berawalan ta, dengan mujarot sarro, artinya menyenangkan, masuk ke dalam, ditemukan di dalam buku kosakata halaman 78 nomor 37. Yang terakhir yaitu Domirnya belum linuna. Bu. Ibu Ina, domirnya apa? Iya. Domirnya tusiruna, wawunun itu hum ya. Kalau hum tidak pakai ta. Kalau pakai ta, Maaf. kalau hum tuh pakai ya. Kalau pakai ta, Lupa. antum. Ya. Antum. Kan Antum. hanya ada 2 jamak ya. Oh ya, antum. Nah, antum. Iya. Ya, Oke. antum. Berikutnya silakan. Yang terakhir yaitu tu'linuna. Ini adalah fi'il mudhari juga. Dia berawalan ta atau tu di sini. Mujarotnya alana, artinya tampak, nyata, terang. Ditemukan di BKK halaman 93 nomor 73. Mujarotnya sama juga tadi ya. Antum. Begitu Pak Musri? Antum ya. Ya betul. Ada ta, ada una. Ya, una kan cuma jamak. Jamak kan cuma 2. Hum atau antum. Hum kalau pakai ya. Contoh yang pertama tadi. Antum kalau pakai ta. Sedangkan tu atau ta itu penyebabnya akibat majid atau mujarod. Kalau mujarod pakai a. Kalau majid pakai u. U itu juga kalau yang ditambahi 1 huruf. Begitu ya. Oke. Yang terakhir siapa yang mau? Nomor O. Silakan. Pak Asep Suhendi akhirnya ada laki-laki yang berani. Oke, silakan Pak Asep Suhendi. Baik, Assalamualaikum diri. Baik, dari ayat berikutnya, la taqrabuz zina innahu kana fahisha. Ini yang ditemukan adalah yang pertama fi'il nahi
itu la taqrobu. Nah, maksudnya domir antum, artinya janganlah kalian mendekati dari mujaradnya qoriba. Qoriba kemudian artinya dekat di kata Al-Isra 100 nomor 18. Kemudian yang kedua ada kana, itu adalah fi'il madi dengan domir huwa yang artinya telah menjadi, ya, telah menjadi demikian. Ini mujaradnya juga kana. Halaman 105 nomor 60. Demikian mungkin. Oke, bagus. Oke, berikutnya untuk nomor 2, Pak Arfah Kasim, silakan. Kasih, Bu ya. Silakan. 2A, Ya. dia adalah tasrif lugawi, fi'il madi, fi'il mudhari, fi'il amar, dari kata fi'il nahi, dari kata yang ditemukan di bawah ini. Mujarotnya adalah nasaro, artinya menolong. Untuk domir, untuk fi'il madi, huanya adalah boleh dibaca, boleh dilakukan. Boleh misalnya gini, nasoro domirnya huwa, nasoro domirnya huma. Boleh, tapi boleh gini, nasoro, nasoro, nasoru, nasorot, nasorota, nasorna. Ya itu boleh, gitu. Yansuru, yansuroni, yansuruna. Boleh, gitu. Boleh, terserah. Atau mau Bapak, saya nggak biasa nyanyi, udah gini aja. Nasoro, nasoro, nasoru, nasorot, nasorota. Boleh, gitu. Bebas, bebas lah. boleh gitu. Silakan. Iya. Makasih Pak Musrik. Berikutnya Untuk Ibu domirnya, Meti bisa, Ibu Meti. Silakan Pak Arfah dulu. ya, domirnya saya urut dari huwa sampai nahnu dulu ya Pak. Baru saya ambil fi'il madinya boleh? Atau Boleh, langsung? boleh. Bebas, merdeka, bebas. Untuk fi'il madi, domirnya huwa humahum, hiya humahunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Berikutnya Bagus. fi'il madi. Doroba, dorobu, dorobat, dorobata, dorobna. Dorobata, dorobatuma, dorobatum, dorobati, dorobtuma, dorobtunna, dorobu, doroba. Boleh begitu, Pak Musri? Iya, boleh. Nah, oke. Nahnunya dorobna. Sebentar, ini kita pakai Nasoro, bukan Doroba. Oh maaf. Ini kan 2A Nasoro ya. Maaf. Nasaro ya, makasih. Ya. Oke. Nasoro, Nasoro. Nasoru, Nasorot, Nasorota, Nasorna, Nasarta, Nasartuma, Nasortum, Nasarti, Nasartuma, Nasartunna, Nasortu, Nasorna. Itu untuk fi'il madi, Ustaz. Sekarang fi'il mudhari'nya. Yansuru, yansurani, yansuruna. Tansuru, tansurani, yansurna. Tansuru, tansurani, tansuruna, tansurina, tansurani, tansurna. Ansuru, nansuru. Yes. Berikutnya. Fi'il amarnya dimulai dari kalian atau engkau. Anta, unsur, unsuru, anta, Unsuro. Ulangi. Ya. Anta, unsuru, antuma, unsuro, antum, unsuru, anti, unsuri, antuma, unsuro, antunna, unsurna. Mantap. Untuk fi'il nahi, untuk anta, la tansur. Antuma, la tansuro. Antum, la tansuru. Anti, la tansuri. Antuma, la tansuro. Antunna, la tansurna.
Alhamdulillah, mantap Iya. sekali Pak Arfah ini. Hebat Pak Arfah. Mau Ibu Terima Meti kasih. atau Bu Budiman? Silahkan. Mau Bu Meti dulu atau mau Pak Budiman dulu? Budi. Pak Saya Budi dulu. dulu. Oh boleh, Pak Budiman dulu katanya. Ja'ala Pak Budiman, Lancar. silakan. Jala wajan satu. Domirnya huwa huma hum hiya huma hunna anta antuma antum anti antuma antunna anna nahnu. Nah, Kemudian mantap. fi'il madinya ja'ala ja'ala ja'alu ja'alat ja'alata ja'alna ja'alta ja'altuma ja'altum ja'alti ja'altuma ja'altunna ja'altu ja'alna. Mantap. Kemudian Dorik. mudorenya Yaj'alu. yaj'alani yaj'aluna taj'alu taj'alani yaj'alna taj'alu taj'alani taj'aluna taj'alina taj'alani taj'alna aj'al Ij'al naj'al harusnya itu. Itu betul, betul. ij'al Sorry, betul Aj'al. Karena anak ya, betul. aj'al naj'al. Oke. Kemudian fi'il amarnya ij'al ij'ala ij'alu ij'ali ij'ala ij'alna. Kemudian fi'il nahinya la taj'al la taj'ala la taj'alu la taj'ali la taj'ala la taj'alna. Alhamdulillah, mantap. Yang kholako siapa mau? Silahkan. Boleh Saya Pak membuka Budi. ya, boleh. Boleh Ibu Meti dulu, baru nanti Ibu Asri yang berikutnya ya, Ibu Asri Yusriani. Ibu Meti dulu, Ibu Asri, baru Ibu Konitali. Oke. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Domirnya ya Pak ya. Ya. Huwa huma hum hiya huma hunna anta antuma antum anti antuma antunna ana nahnu. Mantap. Fi'il madi khalaqa khalaqa khalaqu khalaqat khalaqata khalaqna khalaqata khalaqatuma khalaqtum khalaqati khalaqtuma khalaqtunna khalaqtu khalaqtuna. Oke. Fi'il mudhari'nya yakhluqu yakhluqani yakhluquna yakhluq yakhluq Luku. takhluqu takhluqani takhluq Nah. takhluqna yakhluqna takhluqu takhluqani takhluquna takhluqina takhluqani takhluqna akhluqu nakhluqu. Mantap. Fi'il amar akhluk ukhluk ya ukhluk ukhluk ukhluqa ukhluqu ukhluqni ukhluqa ukhluqna. Oke. Fi'il nahi la tukhluk Takhluk. la takhluk la tukh la takh la takhluqa la takhluqu la takhluqni la takhluqi la takhluqa la takhna La tahlukna. la takhluqna ya. Alhamdulillah. Mantap Ibu Meti. Ibu Asri Yusriani, mangga. Baru terakhir Ibu Konitali. Amila dulu. Ibu Amila. Asri. Bismillahirrahmanirrahim.
Amila domirnya huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Untuk fiil madi, amila, amila, amilu, amilat, amilata, amilna, amilta, amiltuma, amiltum, amilti, amiltuma, amiltunna, amiltu, amilna. Alhamdulillah. Untuk fiil mudhorik, ya'malu, ya'malani, ya'maluna, ta'malu, ta'malani, ya'malna, ta'malu, ta'malu, ta'malani, ta'maluna, ta'malina, ta'malani, ta'malna, a'malu, na'malu. Mantap. Untuk fiil amr, i'mal, i'mala, i'malu, i'mali, i'mala, i'malna. Untuk fiil nahi, la ta'mal, la ta'mala, la ta'malu, la ta'mali, la ta'mala, la ta'malna. Perfect. Alhamdulillah sempurna ya. Silakan Ibu Konitali. Baik Bapak, insya Allah. Saya bagian ya Samia. Samia, ya. Sama lagu Pak Musrif. Oh, boleh sama lagu boleh. Untuk Samia di fiil madi. Ya. Sami'a domirnya huwa, Sami'a domirnya huma, Sami'u domirnya hum, Sami'at domirnya hiya, Sami'ata domirnya huma, Sami'na domirnya hunna, Sami'ta domirnya anta, Sami'tuma domirnya antuma, Sami'tum domirnya antum, Sami'ti domirnya anti, Sami'tuma domirnya antuma, Sami'tunna domirnya antuna, Sami'tu domirnya ana, Sami'na domirnya nahnu. Untuk mudhari'nya, Alhamdulillah. Berikutnya silahkan, mudhari. yasma'u domirnya huwa, yasma'ani domirnya huma, yasma'una domirnya hum, tasma'u domirnya hiya, tasma'ani domirnya huma, yasma'na domirnya huna, tasma'u domirnya anta, tasma'ani domirnya antuma, tasma'una domirnya antum, tasma'ina domirnya anti, tasma'ani domirnya antuma, tasma'na domirnya antuna, asma'u domirnya ana, nasma'u domirnya nahnu. Alhamdulillah. Terus amr. Isma domirnya anta, isma domirnya antuma, isma'u domirnya antum, isma'i domirnya anti, isma'a domirnya antuma, isma'na domirnya antuna. Untuk nahinya, ya. Latasma domirnya anta, latasma domirnya antuma, latasma'u domirnya antuma, latasma'i domirnya anti, latasma domirnya antuma, latasma'na domirnya antuna. Alhamdulillah. Terakhir dengan lagu yang indah dari Ibu Konitel. Terima kasih ya. Dan kita lihat sekarang dari masing-masing kelas. Saya tidak melihat
kesalahan yang signifikan. Tadi hanya ada kesalahan domir, hanya kesalahan apa namanya halaman. Tetapi pada prinsipnya saya lihat semuanya benar ya. Hanya ada juga yang terlewat satu misalnya begitu. Baik kelas J yang dikerjakan dengan metodenya yang seperti biasa, bagus, berwarna, kemudian ditunjukkan setiap warna. Contohnya di sini untuk madi warna merah, untuk biru warna modorik warna biru dan seterusnya. Kemudian untuk nahi pakai warna hijau dan seterusnya. Kemudian dijelaskan semuanya dengan arti dan keterangannya. Nah, kemudian untuk yang ini semua dikerjakan sampai O. Kemudian untuk yang tasrif, ini pada prinsipnya udah pada betul ya. Jadi saya harap mudah-mudahan saudara-saudara juga semua, bukan hanya yang disampaikan ke saya, tetapi seluruh santri melakukan yang sama dan biasa mencoba atau yang belum biasa mulai mencoba menggunakan Excel seperti ini. Ini bagus gitu ya. Ini contoh kelas C, bagus. Kemudian juga kalau dikerjakan semua, bahkan kalau kelas C bukan hanya 5 seperti tadi, semua. Kelas I juga sama, cuma kalau kelas I penjelasannya masing-masing. Contohnya di sini, fi'il madi gitu, rojak, kena gitu ya. Kemudian dijelaskan di sini fi'il madi dulu, rojakna. Kemudian ada fi'il mudoriknya, ada 3 dijelaskan. Jadi dikelompokkan. Jadi kalau tadi disusun, kalau kelas J, kelas I dikelompokkan. Madi sendiri, kemudian mudorik sendiri, kebetulan semuanya hum gitu ya. Kemudian dijelaskan di belakangnya. Nah, kemudian dikerjakan juga, tapi ketika nomor 2 saya cari, mohon maaf ini kelas I ya, saya tidak menemukan tasrif. Tasrifnya tidak ditemukan pekerjaan yang 5. Jadi hanya mengerjakan nomor 1 saja gitu ya. Walaupun nomor 1-nya kerjakan semua. Mungkin salah kirim atau apa, yang jelas saya tidak menemukan tasrifnya untuk yang kelas I ya. Tolong dicek di kelas di kelas I ya, tolong dicek apakah salah kirim atau memang belum dikerjakan atau tidak dikerjakan atau apa. Kelas I ya. Kemudian kelas B juga bagus ya. Ini bahkan dicarikan persis di kosakatanya wajannya Amina gitu ya, Manu dan sebagainya diambil dari wajan berapa, wajannya pun wajan 7 gitu ya. Ini adalah mujarodnya, kemudian pakainya wajan 7 sehingga jadinya yu'minun. Pakai yu itu karena dia majid ya, dia ada wajan 7. Bagus diterangkan seperti ini dan diurut dari kanan ke kiri. Sehingga di sini rojak. Nah, hum itu urutan ketiga begitu ya, sesuai dengan urutannya. Kelas B sudah dikerjakan semua gitu ya, 5-5-nya tapi 5. Kemudian untuk yang nomor 2-nya juga sama, ini kelas B, Nasoro ditulis dulu dari mana dan wajan berapa, baru domirnya, baru ininya sama. Ya, tinggal sekarang dicoba dinikmati baik dengan lagu atau tidak dengan lagu. Yang penting bahwa kita mengenali mau yang ini yang madi itu 4 yang mana 4 1 dan 9-nya, yang mudorik 5 5 2, yang mana 5 2 dan 2-nya, yang amar itu 1 2 3, yang mana 2 dan yang itu 2 3-nya, menghitung juga nahi. Itu yang terus kemudian dicoba dilihat ya. Untuk berbagai ini jawabannya udah bagus juga ya. Kemudian untuk kelas F dengan metode yang berbeda, dikelompokkan, wajahnya dibuat sendiri, domirnya dibuat sendiri, sigotnya dibuat sendiri, artinya dibuat sendiri, mujarotnya dibuat sendiri, keterangannya dibuat sendiri. Ini clear juga. Saya mohon santri-santri kelas F melakukan yang sama dengan yang dikirim ke saya. Kalaupun bukan saudara yang melakukan, minimal saudara menyontek. Pertama dari menyontek, lama-lama bisa menulis, lama-lama bisa sendiri. Itu selalu begitu perjalanannya. Bagus, semuanya dijelaskan alima, asaro, alana gitu ya. Kemudian untuk tasrifnya juga sama. Saya lihat itu sudah pada betul gitu ya. Dan menggunakan komputer memang ini pelajaran yang tidak mudah. Saudara harus
mencoba berulang-ulang. Nah, untuk nomor 2-nya. Kelas D, nah kalau kelas D metodenya berbeda, bahwa dia jelaskan dulu yuk minuna itu mudorik apa, kemudian tanda-tandanya dijelaskan. Ada ya di depan, keduanya ada sukun, ketiganya berharokat mujarod, dan kemudian berakhir dengan wawu nun. Kemudian mujarodnya apa gitu ya. Walaupun tidak ada artinya di belakang. Padahal ini udah bagus, sudah ada mujarod, sudah ada tandanya, tinggal nanti artinya apa di belakang. Nggak apa-apa, ini udah bagus ya. Ada dari kosakatanya gitu ya. Kemudian kategorinya apa, mahmud atau bukan, karena udah belajar. Ada mahmud, ada sohi mahmud, apa. Jadi apa yang ada di kepala, apa yang sudah dipelajari, dituangkan di sini bagus. Boleh ya. Kelas D bagus untuk setiap setiap nomor dijelaskan sangat detail begitu ya. Oke, kemudian untuk kalau ini kelas D ini agak aneh, dimulainya dari kiri, domirnya dari kiri gitu ya. Padahal orang Arab tuh selalu dari kanan. Ya nggak apa-apalah. Orang Arab tuh apa di kanan aja, makan pakai tangan kanan, melangkah pakai tangan kanan, nulis pun dari sisi kanan begitu. Ya sudah begitu dari sononya. Nah, karena kita orang Indonesia, kata kelas D, saya mah dari kiri aja. Humanya dari kiri, madi maklum, bahkan madi majhul ditulis ya, nusiro, karena udah belajar kemarin sebelumnya gitu ya. Kemudian mudorik maklumnya, mudorik majhulnya, kemudian amr dari mana? Saya ambil ilmunya dari sini, saya ambil ilmunya dari sini, saya ambil ilmu dari, nah, bagus gitu ya. Untuk kembali mau cari dari mana asalnya gitu ya, bagus ya, boleh. Yang disuruhnya cuma madi mudorik, tapi diktasi juga yang majhulnya, bukan hanya maklum. Boleh, boleh. Bagus. Saya baca juga dan bagus. Kelas E, nah kalau kelas E, kalau ini apapun dari kanan, akibatnya jenis fiil pun ditulis dari kanan. Ini dari kirinya nomor, kemudian soal dulu, baru kalimatnya, baru ditentukan mudorik atau madi, walaupun tidak dijelaskan yang lainnya. Ini versi minimalis, boleh, boleh. Dan dikerjakan hanya 5, boleh, boleh. Ya. Dan sehingga kemudian berikutnya langsung ke konsentrasi ke tasrif, boleh ya, langsung nasoro, yang suruh gitu ya. Jadi ingat, bukan doroba sekarang, tahun ini adalah yang suruh nasoro. Oke, kemudian kelas A juga dengan metode yang juga cukup bagus gitu ya, ada mujarodnya, mudoriknya, bahkan halamannya ya dituliskan di kanan, bagus, kalimatnya di kiri, walaupun dikerjakan semuanya 5 ya, dengan cukup 1 halaman. Nah, boleh juga, efisien ya, boleh Quran berapa. Kemudian untuk domir, madi, mudorik, ini juga pakai metode dari kiri juga, dari kiri ke kanan ya, bukan dari kanan ke kiri, nggak apa-apa, sama saja ya. Nasoro yang suruh, nasoro, kemudian yansuruna, dan seterusnya. Latas, tansur, dan seterusnya. Oke. Kemudian kelas G, kalau kelas G metodenya adalah tadi dikasih warna, dicocokkan warna merah dengan warna merah, biru dengan biru. Kemudian dicari mujarodnya, ada wajahnya, ada domirnya, ada kosakatanya. Kemudian diterangkan alasannya mengapa, karena diawali dengan ya, ini diakhiri dengan patah, dan boleh gitu ya. Bagus ya. Kemudian yang lainnya juga dengan metode yang sama dilakukan, kelas A. Nah, yang pas bagian ini agak kecil memang, tetapi keuntungannya ini ada artinya, dia telah menolong, dia sedang menolong gitu ya. Tapi akibatnya ini menjadi kecil. Kalau ini besar, menolongnya disimpan di kanan, atau kasih tabel sendiri, atau tentang apa mujarodnya, boleh lah gitu ya. Tapi tidak apa-apa ya gitu. Bagus, komplit langsung di bawahnya. Ini ngambil dari beberapa metode buku yang lain juga kayak begini. Setiap ada tulisan Arab di bawah itunya keterangan. Oke. Kelas C juga oke ya. Saya lihat apa yang diambil, apa fiilnya langsung diambil, tapi tidak dibedakan warnanya. Contohnya di sini rojaknya madi, tapi sama merah dengan mudorik, nggak apa-apa. Hanya di sini jelaskan fiil mujarodnya kasih warna lain, aslinya huruf asli atau
mujarotnya dari apa gitu dan seterusnya. Oke, bagus, kelas C udah dikerjakan 5-5-nya. Kemudian dengan dari metode dari kiri juga, dari domir, madi, mudorik gitu ya, boleh, sehingga nahinya paling kanan di sini ya. Oke. Oke, sudah dikerjakan dengan bagus. Kemudian kelas H juga sama, madinya dia kumpulkan madi mana saja, jadi madi duluan, terus kemudian mudorik belakangan gitu ya. Amar tidak ada, nahi tidak ada. Tabel ini dipakai untuk semua begitu, dengan artinya, dengan halaman. Maka halaman ini tidak ada amar, tidak ada nahi, tapi tetap ditulis karena yang lain-lain tidak ada mudorik, tidak ada amar, tetapi adanya madi, nahi. Bisa yang lain lagi tidak ada mudorik, tidak ada nahi. Boleh ya. Seperti itu. Kemudian, nah ininya agak kekecilan. Tolong nanti kapan-kapan menyampaikan agak diperbesar font numbernya, ya, font size-nya. Jadi agak kekecilan, jadi agak susah memeriksanya saya. Tapi oke, masih kebaca. Saya perbesar, gitu ya. Sudah, oke, sudah. Ada satu pertanyaan dari kelas pertanyaan dulu, kelas B. Kelas B di sini bertanya, apa fungsi wazan dalam memahami bahasa Arab di dalam Al-Quran? Karena seperti terhubung terus. Iya, kan tadi sudah dijelaskan. Wazan itu sangat penting untuk diketahui dari setiap fiil, gitu ya. Maupun isim. Ya, untuk mencari arti, makna saat menggunakan kamus. Nanti pada saat kamus, setelah wajannya tahu, kemudian mujarodnya tahu, maka kamusnya jadi mudah. Begitu juga pada saat fiil, ya, wajan itu nanti ke wajan tahunya wajan 1 atau 6 atau wajan 7, 14 atau yang mana begitu. Sebentar. Saudara terlihatkan di layar. Kayak gitu ya. Begitu pula pada isim dengan mengetahui mujarod, dan karena wajannya sudah dilepas, akan mengetahui jenis isim tersebut, isim fa'il, isim maf'ul, isim zaman, isim makan, isim masdar. Jadi penting saudara mengetahui wajan karena itu adalah bentuk kalimatnya. Alhamdulillah itu hanya ada satu pertanyaan. Mudah-mudahan pertanyaan-pertanyaan lain sudah terjawab di kelas dan sudah terdiskusikan dengan baik di kelas. Dan semoga ini menjadi memudahkan saudara. Oke, saudara-saudara sekalian, kalau tidak ada pertanyaan, saya harus menuju kereta, mau menuju Tasik, ada yang mengundang pernikahan di Tasik, jadi saya kejar kereta. Terima kasih, kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, dan kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Iya.